semuanya, perkenalkan nama saya Reni Tataruk dari kelas 11 IPS 3. Di video kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah cerpen yang telah saya buat dan menceritakan unsur-unsur intrinsik yang menjadi pembangun cerpen tersebut sebagai inti dari originalitas karya tersebut. Saya akan menceritakan sebuah cerpen yang saya buat. Judul cerpen tersebut adalah Belajarlah Bertanggung Jawab. Cerpen ini saya buat dari kisah nyata yang pernah saya alami kala itu, yaitu mengangkat kisah nyata tentang peristiwa yang saya alami saat saya menginap di rumah sepupu saya. Saya akan menceritakan ringkasan cerpen tersebut. Kulangkahkan kakiku, bergegas pergi menuju ke kamar mandi. Dengan tubuh yang sedikit masih kurang sadar dan rambut yang berantakan, aku segera mandi dan bersiap-siap. Ya, hari ini adalah hari yang kutunggu-tunggu. Hari di mana aku akan pergi ke rumah sepupuku untuk menginap bersama mereka di rumahnya. Dengan wajah yang sangat senang dan bergembira, aku pun diantar oleh ayahku untuk menuju ke rumah sepupuku. Sesampainya di sana, aku pun bertemu dengan sepupuku. Mereka menyambutku di depan pagar rumahnya. Kulihat di wajah sepupuku, mereka sangat senang menyambutku. Kami akan tinggal bersama selama 7 hari atau 1 minggu. Tentu saja, kami akan melakukan semua kegiatan yang telah kami rancangkan di chat WA atau WhatsApp. Sepupuku langsung bergegas mengambil laptopnya dan memutar film drakor, lalu kami pun menonton hingga lupa waktu. Jam menunjukkan pukul 3 subuh. Sepertinya mataku sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan menonton. Sehingga aku pun menarik selimut, lalu membelakangi laptop dan sepupuku yang masih asik menonton. Tak kusangka, hari pun berganti. Malam pun tiba, tidak terasa 1 hari lebih telah berlalu, dan ketika kami ingin melanjutkan film yang semalam kami tonton, tiba-tiba suara HP-ku berbunyi. Ayahku menelponku, dan aku pun segera mengangkatnya. Ayahku memberikan kabar kepadaku bahwa nenekku yang berada di kampung telah meninggal dunia, meninggalkan kami para cucu-cucunya. Seketika, tanganku pun bergetar, bibirku pun rasanya tak sanggup lagi untuk mengeluarkan satu patah kata apapun. Air mataku pun tanpa kusadari menetes dengan sendirinya. Pagi pun tiba. Dengan tergesa-gesa, aku pun langsung bergegas dan bersiap-siap. Sesampainya di rumahku, kulihat raut wajah ayahku dan kutatap mata yang sembab dan berkaca-kaca. Aku pun segera duduk di bangku samping ibuku yang sedang berbicara dengan pamanku atau adik dari ayahku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa dan menghibur ayahku. Setelah aku mendengar pembicaraan antara ayahku dan keluarganya, sepertinya nenekku akan dimakamkan secara adat. Dan nenekku akan ditempatkan di rumah selama 4 bulan dan akan dimakamkan pada bulan November. Aku sangat sayang kepada ayahku dan aku ingin selalu menghiburnya, tetapi aku tidak bisa melalaikan tanggung jawabku. Tanggung jawab yang sudah diberikan oleh tanteku, yaitu untuk tinggal bersama kedua sepupuku di rumahnya dan menemani sepupuku serta menjaga mereka. 1 hari pun berlalu. Kulihat wajah ayahku sudah mulai mengikhlaskan kepergian nenekku. Lalu kuputuskan kembali untuk pergi ke rumah sepupuku dan tinggal bersama mereka untuk menemani mereka. Karena ini adalah tanggung jawab yang sudah diberikan tanteku untuk. Aku pun langsung bersiap-siap dan meminta izin kepada ayah dan ibuku untuk kembali ke rumah sepupuku. Dengan wajah yang penuh bersalah, aku pun berpamitan. Dan ayahku pun hanya dapat berkata, jaga dirimu baik-baik di sana, nak. Dan jangan lupa berdoa setiap kamu ingin melakukan suatu aktivitas. Kisah ini memiliki tema besar, yaitu budaya dan sosial. Namun di dalamnya terdapat amanat bahwa kita harus menumbuhkan rasa tanggung jawab di diri kita sendiri, mungkin dari hal kecil hingga ke hal yang lebih besar. Karena dengan bertanggung jawab, kita dapat melatih diri kita untuk menepati janji. Dan pengertian tanggung jawab itu sendiri adalah ciri dari manusia yang beradab atau berbudaya. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Karena dengan adanya tanggung jawab, kita akan mendapatkan hak kita seutuhnya. Alur cerpen ini maju dengan setting yaitu rumahku dan rumah sepupuku. Tokoh di dalamnya ada aku, sepupuku, tanteku, pamanku, ayahku, dan ibuku. Sudut pandang penceritaannya menggunakan sudut pandang orang pertama. Dengan gaya bahasanya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Serta dari aku itu sendiri merupakan tokoh yang protagonis dan memiliki jawab yang tinggi. Sedangkan sepupuku tokoh yang protagonis dan baik. Ayahku merupakan tokoh yang protagonis, baik dan tabah. Kemudian tanteku protagonis. Ibu dan paman di sini tidak diceritakan penokohannya, namun hanya sebagai tokoh figuran dalam cerpen tersebut.
Unsur intrinsik dari cerita ini adalah nilai sosial dan budaya yang bisa kita lihat sendiri. Kemudian nilai moral, bagaimana kita peduli, betapa pentingnya bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih.